Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elastisitas. Elastisitas ini masih masuk bab harga keseimbangan pasar, karena di sini kita masih tetap membahas tentang permintaan dan penawaran. Cuman bedanya kita membahas sifatnya yang elastis, gitu ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Elastisitas gitu. Kalau ibu berbicara tentang elastisitas, apa yang ada di bayangan kalian? Elastisitas berarti sesuatu barang yang sifatnya lentur, ya gak sih? Elastis, karena dia elastis, berarti lentur. Nah, di sini ada contoh barangnya, yaitu karet. Kenapa ibu kasih contoh karet? Karena kan karet salah satu yang sifatnya elastis, dia punya sifat kelenturan. Jadi apa sih itu elastis? Elastis itu adalah tingkat kepekaan atau kelenturan gitu ya, kepekaan perubahan. Ki itu apa? Quantity, artinya jumlah barang. Kepekaan perubahan Q terhadap perubahan price. Jadi gini loh, harga barang, price dari barang itu kan bisa kadang naik, bisa turun gitu kan. Nah, ketika harga barang naik atau barang turun, pasti ngaruh dong ke Q-nya. Jelas. Tapi di sini kita lihat, ternyata nggak semua barang itu ketika harganya naik turun, Q-nya juga berubah. Tergantung dengan sifat kelenturannya atau elastisitasnya. Kayak gitu. Jadi intinya, kalau dilihat dari definisi, elastisitas itu adalah tingkat kepekaan perubahan Q terhadap perubahan harga. Seperti itu ya. Ya kalau misalnya ibu ngomongin elastisitas, ingat aja di sini ada karet kayak gitu. Ternyata elastisitas itu ada dua. Yang pertama ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan berarti ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Jadi berapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga, itu berarti elastisitas permintaan. Kalau elastisitas penawaran, berarti penawaran disebut elastis jika presentasi perubahan penawaran lebih besar dari presentasi perubahan harga. Baca lagi, penawaran disebut elastis jika presentasi perubahan penawaran, berarti presentasi perubahan penawaran, quantity of supply-nya gitu mungkin ya, quantity of supply-nya lebih besar dibandingkan presentasi perubahan harga. Jadi intinya gini, kalau kita ngebahas elastisitas, berarti ingat aja elastis itu lentur. Bayangin bendanya adalah karet. Karet itu kan dia sifatnya lentur, bisa ditarik. Kalau ditarik sekuat tenaga, ada karet yang dia jadi lentur memanjang, ya gak sih? Nah, ada juga karet yang kalau kita tarik sekuat tenaga, dia tetap aja gitu, sifat kelenturannya tuh kecil atau bahkan tidak ada sama sekali, kayak gitu. Nah, lanjut, ternyata elastisitas itu ada jenis-jenisnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sambil kalian buka buku paketnya atau buku sumber lainnya sambil dibaca, elastis itu ada 5 jenis. Yang pertama elastis itu lebih dari 1. Bisa ada inelastis. In itu artinya enggak ya, inelastis berarti enggak elastis nih, berarti E nya kurang dari 1. lebih dari 1. Angka berapa yang lebih dari 1?
2 gitu kan, 3, 4 dan seterusnya, berarti itu disebut lebih dari 1. Kalau kurang dari 1 berarti 0,9 itu udah kurang dari 1 kan, 0,8 itu udah kurang dari 1 dan seterusnya. Sama dengan 1 ya berarti dia nilainya cuma 1. Sama dengan tak terhingga. Tak terhingga berarti unlimited, nilainya kita nggak tahu tak terhingga. Kalian coba di rumah, 0 bagi 8 dengan 8 dibagi 0 itu beda hasilnya. Nah, mana yang hasilnya tidak terhingga? Coba kalian coba ya. Kemudian ada sama dengan 0, berarti dia nilainya 0, hanya 0. Bagaimana Bu kita tahu itu lebih dari 1, kurang dari 1, sama dengan 1, tak terhingga atau 0? Nah, ternyata ada rumusnya. Untuk mencari ini ada rumusnya. Rumus mencari itu adalah elastisitas ya. Nah, rumus mencari itu adalah masih belum juga internet ini. Sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Ini rumusnya sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Delta ini segitiga ini disebut delta. Delta itu artinya selisih. Selisih berarti kalau delta Q berarti dia selisih dari Q2 dikurangi dengan Q1. Kalau delta P berarti selisih dari P2 dikurangi dengan P1. Berarti ini selisih dikali P per Q. Ini kan delta Q dikali delta P. Berarti kalau P-nya di bawah, sekarang naik pindah ke atas, P per Q. Ini di sini P1, di sini Q1. Jadi nanti kalian bakal nemu soal di mana disuruh mencari besar elastisitas. Kalian pakai rumus ini ya. Nih, pakai rumus ini. Nanti jadi di situ ada P1, P2, ada Q1, Q2. Di sini delta Q itu artinya selisih dari Q2 dikurangi 1 per delta P. Berarti P2 dikali P1. Nah, di sini dikali pakai P1, di sini Q1. Nanti kita coba. Kalau hasilnya 2 itu kan berarti lebih dari 1 dong. Berarti dia termasuk jenis elastis gitu. Karena dia lebih dari 1. Gitu. Ntar kita coba. Paham ya? Intinya elastisitas itu ada 5. 1 lebih dari 1 elastis. Kemudian ada kurang dari 1 inelastis. Sama dengan 1 berarti elastis uniter. Sama dengan tak terhingga. Tak terhingga berarti sempurna. Sama dengan 0 berarti inelastis sempurna. Nah, ini ada tabelnya. Nah, ini tabel elastisitas demand. Seperti biasa kalian sambil dilihat, sambil dibaca, ibu bantu untuk menjelaskan, tapi kalian baca juga elastisitas demand kan artinya permintaan ya. Berarti tadi kita lihat dulu nih definisi elastis itu tingkat kepekaan perubahan Q terhadap perubahan P. Jadi ketika P-nya naik atau P-nya turun, nah quantity of demand-nya tuh berubah, naik dan turun juga. Paham ya? Ibu akan jelasin satu-satu. Berarti sebelum masuk ke sini nih, berarti kalau digambar tarik garis tuh begini ya nak. Tuh. Di sini sama dengan 0. Tadi ada ya, inelastis sempurna. Makin ke kanan berarti dia sama dengan 1. Lebih ke kanan lagi berarti dia lebih dari 1. Ya dong. Kalau ke kirinya 0 berarti dia kurang dari 1. Tak terhingga masuk di mana? Ya dia di sini tak terhingga. Sama dengan tak terhingga. Gitu.
Nah, di sini E sama dengan tak terhingga. Oke, nomor 1 nih, Ibu jelasin. E sama dengan 0. E sama dengan 0. 0 berarti dia tingkat kelenturannya tuh 0 gitu. Jadi kalau kamu bayangin tadi karet, kamu kasih tenaga buat narik, dia nggak berubah sama sekali. Dia 0, nggak ada kelenturannya, nggak ada lentur-lenturnya. Berarti tidak ada kelenturannya gitu, karena 0. Paham ya? Jadi kamu kasih kekuatan buat narik, tapi si karetnya itu nggak ada lentur-lenturnya karena dia E sama dengan 0. Berarti ketika P nya naik atau P nya turun, Q nya tidak berubah sama sekali. Q tidak berubah sama sekali. Contoh barangnya apa? Padahal dia, misalnya harga barang itu lagi turun loh, tapi quantity of demand-nya nggak ada perubahan sama sekali walaupun dia turun. Contoh barangnya apa? Atau misalnya, aduh harganya lagi mahal gitu ya, ya dia nggak akan, quantity demand-nya akan turun, tetap aja segitu, nggak lebih nggak kurang. Contoh barangnya apa? Di sini lihat tabel. Nah, contoh barangnya adalah tanah dan air. Tanah dan air. Kenapa tanah dan air? Ya jelas ya, kalau misalnya harga tanah lagi murah, gak mungkin dong kita juga jadi beli tanahnya banyak gitu kan. Ya tanah sesuai dengan kecukupannya aja gitu. Atau air misalnya, misal air lagi mahal, kita nggak jadi beli air lah, enggak kan. Jadi dia nggak ngaruh, nggak lihat harga sebenarnya. Kalau kamu butuh tanah ya pasti kamu beli berapapun harganya. Kalau kamu butuh air, kamu nggak lihat harganya, ya kamu pasti beli karena kamu butuh air. Seperti itu, paham ya? Jadi E sama dengan 0 itu sama dengan inelastis sempurna. Sempurna, tidak berubah sama sekali. Lanjut nomor 2. Ibu kasih warna beda. Nomor 2, di situ ada E kurang dari 1. Berarti kita ke kiri dulu. E kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 itu berapa sih? Kurang dari 1 itu 0,8, 0,9, itu kurang dari 1 ya. Berarti kalau kurang dari 1, ibaratnya kamu punya karet, terus kamu tarik karetnya, kelenturannya itu aduh dia kurang dari 1 gitu. Jadi bergerak cuman gak banyak gitu kelenturannya. Contoh barangnya apa? Dia bergerak tapi gak banyak, karena dia tadi sifat kelenturannya kurang dari 1. Jadi sifat lenturnya kurang dari 1, gak banyak atau tidak banyak. Contohnya apa? Kamu kasih tenaga itu ibarat P. Ketika P nya kamu naikin atau P nya kamu turunin, itu karet kelenturannya bergeraknya sedikit, kurang dari 1, berarti Q nya berubahnya dikit. Contoh barangnya apa coba? Ketika P nya naik atau turun, Q nya berubah sedikit. Contohnya adalah barang primer. Kenapa barang primer? Barang primer itu barang apa sih? Barang yang pokok gitu kan, barang pokok. Contoh barang pokok misal apa? Beras ya. Ibu kasih contoh sini beras. Ketika harga beras naik, orang pasti tetap beli beras, ya nggak sih?
tetap makan makan nasi dari beras gitu kan. Cuman bedanya Q-nya dikurangin dikit. Misalnya biasanya beli sebulan itu, misalnya sebulan beli 5 liter, karena P-nya lagi naik dia kurangin dikit, jadi misalnya beli 3 liter, cuma 3 liter gitu. 3 liter dia tetap beli kan, walaupun harganya lagi mahal, tapi dia berkurangnya dikit. 5 ke 3 kan dia kurangnya dikit nih, cuma 2 liter doang, tapi dia tetap beli. Kayak gitu ya, barang primer. Atau misalnya baju misalnya, ketika harga baju turun, kamu nggak mungkin beli bajunya banyak kan, kayak misalnya kamu jadi beli sekarung gitu, enggak kan, tetap beli baju, Q-nya bertambahnya sedikit gitu ya kan. Misalnya lagi murah nih, paling nambah 1 atau 2 baju gitu. Nggak mungkin kayak karena mumpung harga lagi murah kamu beli selemari gitu, sekarung kan, nggak mungkin. Jadi beli sebutuhnya aja. Intinya gini, kurang dari 1 berarti sifat elastisitasnya itu nggak banyak, dia kurang dari 1. Ketika P-nya naik atau turun, Q-nya cuma berubah sedikit. Contoh barangnya apa? Barang primer. Gitu, paham ya? Sekarang nomor 3. Kalau tadi E kurang dari 1, berarti sekarang kita bahas E sama dengan 1. Berarti E sama dengan 1. Sama dengan 1 berarti sifat lenturnya itu ya sama dengan 1 atau sesuai dengan apa, tingkat tenaganya gitu, sama dengan 1. Jadi gini, kalau P-nya berubah gitu, P-nya berubah 10%, Ibu kasih contoh P-nya berubah 10%, Q-nya juga akan berubah 10% gitu. Jadi sama atau sama dengan 1 gitu. Sama. Jadi kalau kamu ibarat karet gitu ya, karetnya itu kamu kasih tenaga sedikit, ya berarti Q-nya akan berubah sedikit. Kalau kamu kasih P lenturnya tenaganya itu banyak, berarti perubahannya sesuai dengan tenaga kamu gitu. P sama dengan 1. Contoh barangnya adalah apa kira-kira? Perubahan P, Q-nya itu berubah sesuai dengan P. Berarti adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kan kebutuhan pelengkap ya nggak sih? Kebutuhan pelengkap contohnya apa? Motor gitu kan, terus apa lagi? Sepeda gitu. Jadi contohnya, jadi P, perubahan P sama dengan perubahan Q. Contoh barangnya adalah barang sekunder atau barang pelengkap. Jadi intinya perubahannya itu sama dengan 1. Yang keempat ada tadi udah E sama dengan 0, E kurang dari 1, E sama dengan 1, berarti sekarang E lebih dari 1. Nah, E lebih dari 1 berarti gimana tuh? Kalau lebih dari 1 tuh berarti gimana? Lebih dari 1 kan 2, 3, 4, 5 gitu kan. Berarti sifat lenturnya dia lentur banget nih, karena ibarat karet kamu kasih tenaga sedikit
nggak ada effort banyak gitu ya, kamu kasih tanda sedikit dia melarnya banyak, memanjang gitu. Apalagi kamu kasih tenaga yang lebih banyak gitu, si karetnya tuh bakal melar banget karena sifat lentur banget gitu, karena di sininya L lebih dari 1. Jadi ketika P nya naik atau P nya turun gitu kan, Q nya berubahnya banyak. Contoh barangnya apa? Contoh barang ketika padahal P nya turun nih, ternyata quantity of demand-nya naik banyak banget, padahal turunnya cuma dikit. Contohnya adalah barang mewah ya nggak sih, barang mewah. Contohnya emas deh, emas termasuk tersier dong. Kalau misalnya kalian perhatiin nih, barang harga emas turun 1000 misal, cuma turun 1000 guys, dari misalnya 900.000 jadi turun 10.000, 890.000. Tapi kan masyarakat mengiranya turun tuh, emas turun banyak gitu harganya, padahal cuma 10.000. Orang berbondong-bondong beli emas, padahal kalau diperhatiin lagi dia cuma turun 10.000 gitu, dia cuma turun 10.000. Paham nggak? Jadi walaupun dia P nya berubah sedikit, tapi Q nya bakal berubah banyak banget karena tadi sifatnya lentur sekali. Jadi kayak emas tadi, padahal emasnya cuma turun 10.000 gitu kan, dari harga 900 jadi 890, tapi masyarakat berpikirnya waduh emas lagi turun nih gitu, ayo beli emas, padahal turunnya kalau kita perhatiin cuma 10.000. Tapi misal barang elektronik ya, kayak misal mesin cuci, kulkas gitu, ketika harganya mahal naik gitu ya, padahal naiknya sama cuma sedikit, cuma 10.000, masyarakat udah nganggapnya aduh mahal, padahal dia naiknya kalau kita perhatiin cuma 10.000. Seperti itu. Kalau dia kasusnya naik padahal naiknya sedikit 10.000, orang langsung banyak yang nggak beli karena bermindset aduh ini mahal kayak gitu. Jadi contoh barangnya adalah barang tersier dan barang elektronik. Oke, tadi udah lebih dari 1, berarti sekarang yang terakhir sama dengan sempurna ya sih, sempurna. Berarti yang kelima sama dengan tak terhingga. Berarti aduh gimana ya jelasnya, jadi dia nggak terhingga gitu, sifat lenturnya tuh tak terhingga kalau lebih dari 1. Jadi dia sifat lenturnya sempurna gitu. Nih di sini lihat, walaupun terjadi perubahan harga, perubahan barang yang diminta selalu berubah-ubah atau menggambarkan produk yang sangat peka terhadap perubahan harga. Contohnya BBM dan sembako. Jadi ya harga minyak deh sempurna kan dia, walaupun harganya naik atau harganya turun, Q-nya tuh sama sekali tidak bisa dihitung. Jadi tak terhingga gitu, elastis banget, sempurna banget gitu. Biasanya terjadi pada barang BBM dan sembako. Seperti itu ya, paham ya. Jadi elastisitas quantity of demand, karena demand itu artinya permintaan, jadi di sini kita melihat dari sisi permintaan gitu. Jadi sifat lenturnya itu dilihat dari sisi permintaan. Oke, semoga kalian paham. Kita lanjut ke elastisitas supply. Kalau supply berarti di sini ya, nih ada tabel elastisitas supply. Kalau supply itu berarti
mindset seorang penjual. Supply itu kan penawaran ya. Nah, kalau E-nya sama dengan 0, berarti kalau kayak tadi karetnya itu kamu kasih tenaga, mau kamu tarik, tenaga itu adalah price gitu ya, kamu tarik itu karet nggak berubah sama sekali, sikinya nggak berubah sama sekali. Ini tuh artinya tidak, berarti dia tidak elastis dong kan sifat karetnya. Kenapa disebut sempurna? Ya nggak bergerak sama sekali, gimana? Berarti inelastis sempurna. Walaupun terjadi perubahan harga, perubahan barang yang ditawar tetap sama. Dia nggak ngelihat harga naik apa turun, ya segitu. Kayak tanah murah nggak bisa dong tiba-tiba tanah banyak ditawarin, enggak kan? Ya sesuai dengan ketersediaan lapangan atau tanah kosongnya aja gitu. Makanya dia di sini tanah dan air juga gitu. Walaupun air harganya mahal, nggak bisa dong kita umpet-umpetin tuh si air, kita sembunyi-sembunyiin, enggak. Air kan sebegitu jumlahnya, makanya inelastis sempurna. Kalau ini kurang dari 1, dia kurang dari 1, ibarat karet yang tadi ibu udah jelasin. Ibarat karet, kamu kasih tingkat tenaga itu P, kamu tarik karetnya gitu kan, dia bergerak cuma sedikit karena kurang dari 1. Jadi penjual kurang peka terhadap perubahan harga sebesar 1%. Jadi gimana ya, walaupun harganya naik atau turun gitu kan, kamu tetap nawarin barangnya gitu. Perubahannya paling perubahannya sedikit karena kurang dari 1. Contohnya kebutuhan primer. Misalnya kamu penjual beras. Kalau tadi kita pembeli, sebagai pembeli beras ya kan, ini sekarang penjual beras. Harga beras lagi mahal. Enggak tiba-tiba kamu jual banyak ke masyarakat dong. Pasti kan kamu ya gimana, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya aja. Gak berubah. Kalau bahan pokok itu dia sulit untuk berubah, mau naik harganya mau turun harganya gak ngaruh karena orang tetap butuh, karena dia sifatnya pokok. Karena ini sama dengan 1, berarti dia elastis uniter berarti sama dengan 1. Ingat ya, sama dengan 1. Berarti kalau kamu berubah harganya 1%, perubahan barang yang ditawarnya juga sebesar 1%. Contohnya kebutuhan sekunder tadi, pelengkap motor, terus sepeda, kayak gitu ya. Misalnya ini berarti ini ini sorry ini salah, lebih dari 1. Berarti elastis berarti dia punya sifat elastis gitu. Kepekaannya lebih dari 1. Ketika P-nya berubah sedikit, wah Q-nya berubahnya banyak, penawarannya banyak. Contohnya barang-barang mewah dan emas kayak tadi. Kamu penjual barang mewah nih, misal kapal pesiar misal ya, atau emas gitu. Ketika harganya naik sedikit, cuma 1%, kamu pasti menawarkan barangnya banyak. Kayak emas gitu, harganya lagi mahal, kamu pasti menawarkannya banyak ke masyarakat biar tujuannya dapat untung banyak gitu. Sorry ketika harga emas lagi turun, kamu nawarinnya banyak. Karena apa? Masyarakat mindsetnya, aduh emas lagi turun nih, padahal ini cuma 1% gitu. Kayak tadi ibu udah jelasin di awal gitu ya. Jadi dia sifatnya lentur banget karena lebih dari 1. Kemudian di sini ada elastisitas sempurna. Sempurna itu berarti kelenturannya tidak bisa digambarkan. Jadi perubahan barang yang ditawar selalu berubah-ubah gitu, selalu berubah-ubah. Contohnya BBM dan sembako. Walaupun tidak terjadi perubahan harga, perubahan barang yang ditawar selalu berubah-ubah. Ya, BBM kan sesuai dengan pengguna motor toh, gitu. Penggunanya gitu. Kadang Pertalite, kadang ganti yang lain, gitu. Jadi pasti kayaknya berubah-ubah. Seperti itu ya. Jadi intinya elastisitas itu kita ngebahas tentang sifat kelenturan barang itu sendiri, kelenturan Q terhadap perubahan P.
Gak apa-apa kalau kalian pusing, tandanya kalian masih punya kepala, berarti harus disyukuri. Pusing itu tandanya kalian mau mencerna informasi gitu. Kalau nggak ngerti, kalian bisa ulang lagi materi, dijelasin yang tadi di awal apa ya. Habis ini kita lanjut latihan soal. Ini Ibu ada contoh soal latihan gitu ya, kita cobain bareng-bareng, kalian juga cobain di rumah masing-masing ya. Di sini diketahui kalau harga sebuah barang 200 per buah, 200 per buah, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 3000. Bila harga tersebut naik menjadi 350 per buah, jumlah barang yang ditawarkan 500 buah. Berarti di sini jelas kalau harga sebuah barang 200, berarti ini P1. Jumlah barang yang ditawarkan 3000, berarti ini Q1. Ya dong. Terus naik jadi 350, berarti ini P2. Jumlah barang yang ditawarkan 5000, berarti ini Q2. Yang ditanya adalah koefisien elastisitasnya. Kalian harus ingat bahwa rumus elastisitas itu adalah E sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Kita coba masukin ya. Kita kerjain di sini. Berarti kita masukin ke rumusnya E sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Delta Q itu selisih, berarti Q2 dikurangi Q1. Q1 nya 3000 per delta P, berarti 350 dikurangi 200 dikali P1 nya, P1 ingat 200 per Q1 3000. Sederhanain, 5000 kurang 3000 2000. 350 dikurangi 200 berapa? 150 dikali 200 per 3000 gitu kan. Ini bisa nih disederhanain biar kalian gak pusing. Diperkecil, maksud ibu diperkecil. Gimana ya cara diperkecilnya biar kalian gak bagi-bagi ribuan-ribuan gitu. Ini dibagi 50 bisa nih. Sorry, bentar. 150 bagi 50 3, 200 bagi 50 dibagi 50 nih, ini sama-sama dibagi 50, berarti kalau ini dibagi 1000 aja nih, coret-coret, sama dengan 2 per 150 bagi 50 30 ya, 150 bagi 150 bagi 50 3, 2 per 3 dikali 200 bagi 50 4 per 3. Jadi jawabannya 8 per 3 kali 3 9. 8 per 9 itu sama dengan 0,889, berarti 0,8 itu berarti kurang dari 1. Ketika kurang dari 1 berarti sama dengan inelastis. Seperti itu. Jadi jawabannya inelastis, kurang dari 1. B. Paham ya? Jadi sini ibu jelasin lagi. Jadi kita masukin ke rumusnya E sama dengan
delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, dari sini kita masukin rumusnya. Delta Q itu adalah Q2 dikurangi Q1. Ini Q2 dikurangi Q1. Di sini P2 dikurangi P1 dikali, masukin P1-nya. Tadi P1-nya 200, Q1-nya 3000. 5000 kurangi 3000, 2000 per 350 bagi 200, dikurangi 200, 150 dikali 200 per 3000. Kan kalian banyak nih ya, ribuan-ribuan, disederhanain lah. Disederhanainnya yang 150 dengan yang 200 sama-sama dibagi 50. Dibagi 50. Nah, yang 2000 sama yang 3000 sama-sama dibagi 1000. Biar nolnya hilang. Jadi ini sisa 2000 bagi 1000 2 per 150 bagi 50 3 kali 4, 200 bagi 50 4 per 3. 2 kali di sini 2 kali 4 ya benar, 2 kali 4 8, 3 kali 3 9, 8 dibagi 9 0,889. 0,8 itu berarti kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 berarti inelastis. Gitu ya. Lanjut. Nah, pada saat harga barang 3000, jumlah penawarannya 1000. Pada saat setelah harga naik menjadi 4000, jumlah penawarannya 200. 2000 kayaknya nih dia 2000 unit. Karena kan naik ya. Di sini 2000. Besarnya elastisitas penawaran, otomatis di sini harga barang berarti P1, jumlah penawaran 1000 berarti Q1. Naik harganya, harga naik menjadi 4000 berarti di sini P2. Jumlah penawaran menjadi 2000 unit berarti ini Q2. Masukin lagi tadi rumusnya, E sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Delta Q nya berarti Q 2000 dikurangi 1000 delta P berarti 4000 dikurangi 3000 dikali P1 nya 3000 per Q1 nya 1000. Benar ya, delta P nya 4000 dikurangi 3000. Oke. Nah, sampai sini sederhanain. 2000 kurangi 1000 1000 per 4000 kurangi 3000 1000 dikali 3000 per 1000. Nah, ini bisa nih sama-sama dibagi 1000. Ini coret, kita ganti warna biar kelihatan. Sama-sama dibagi 1000. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, sama-sama dibagi 1000. Berarti ini kan sisa 1 nih, 1 per 1 dikali 3 per 1 sama dengan 3 per 1. 3 bagi 1 sama dengan 3. Ada nggak jawabannya? Jawabannya adalah A. Titut gitu deh. Jadi ya kalau kalian intinya harus tahu rumusnya itu delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Kalau kalian udah tahu rumusnya, tinggal kalian masukin aja, lalu kuncinya hati-hati, karena takutnya kan kalau salah di tengah pasti hasilnya nggak ketemu. Jadi dijelasin lagi di sini,
kita masukin rumusnya, delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Delta Q berarti Q2 dikurangi Q1, sini P2 dikurangi P1. Di sini pakai P1 3000 per Q1 1000. 2000 kurangi 1000 1000, 4000 kurangi 3000 1000 dikali 3000 per 1000. Nah ini sama-sama dibagi 1000. Ini sama-sama dibagi 1000 nih, biar kecil, biar nggak pusing, jadi diperkecil. Sisa 1 dong, 1 per 1 dikali 3 per 1. 1 kali 3 3, 1 kali 1 1. 3 bagi 1 3. Jadi jawabannya adalah 3. Oke, sekian untuk materi elastisitas. Semoga kalian paham. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga ujiannya lancar. Pasti yang Ibu jelaskan akan keluar dan cara pengerjaannya sama, tapi bentuk soalnya beda. Oke, sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.